Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hukum Newton, implementasi dalam pendekatan STEM dan integrasi keislamannya. Kelompok di sini ada saya sendiri, Puspita Ratna Kamila, NIM 15, Gani Fauzan Fasna, NIM 16, dan Muhammad Fahri, NIM 58. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gani. Ya baik, di sini langsung ke hukum Newton 1 ya. Nah, bunyi hukum Newton 1 yaitu jika resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam dan benda bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Atau bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan sigma F sama dengan 0. Nah, di situ keterangannya sigma F itu adalah resultan gaya yang satuannya adalah Newton. Nah, kemudian pada hukum pertama Newton ini menyatakan bahwa sebuah benda dalam keadaan diam atau bergerak dan kecepatan konstan akan tetap diam atau akan terus bergerak dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada benda itu. Kecenderungan ini digambarkan dengan mengatakan bahwa benda mempunyai kelembaban. Benda yang mula-mula diam akan mempertahankan keadaan diamnya atau malas bergerak, dan benda yang mula-mula bergerak akan mempertahankan keadaan bergeraknya atau malas berhenti. Sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaan geraknya ini disebut kelembaban atau inersia. Contoh hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, ketika mobil bergerak cepat dan direm mendadak, maka penumpang akan merasa terdorong ke depan. Dan sebaliknya, mobil dalam keadaan kondisi berhenti kemudian bergerak cepat ke depan, maka penumpang akan terdorong ke belakang. Nah, kemudian pada hukum Newton 2 itu berbunyi percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan besar gaya itu atau searah dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut, atau secara sistematis ditulis sigma F sama dengan M kali A. Yang keterangan sigma F yaitu resultan gaya dengan satuan Newton, M massa dengan satuan kilogram, dan A percepatan dalam satuan meter per second kuadrat. Nah, pada hukum kedua Newton ini menetapkan hubungan antara besaran dinamika gaya dan massa dan besaran kinematika kecepatan dan perpindahan. Gaya adalah suatu pengaruh pada sebuah benda yang menyebabkan benda mengubah kecepatannya, artinya dipercepat. Arah gaya adalah arah percepatan yang disebabkan jika gaya itu adalah satu-satunya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Hukum kedua Newton ini menetapkan hubungan antara besaran dinamika gaya dan massa dan besaran kinematika percepatan, kecepatan, dan perpindahan. Nah, dalam hukum Newton ini menyimpulkan sebagai berikut. 1. Jika percepatan benda yang disebabkan adanya resultan gaya pada benda dengan massa M berbanding atau sebanding dengan besar resultan gaya. Makin besar gaya, maka makin besar percepatan atau berbanding lurus. Nah, yang kedua, percepatan benda yang disebabkan ada resultan gaya pada benda berbanding terbalik dengan massa M atau benda M. Makin besar massa, maka makin kecil percepatannya. Silakan dilanjut oleh Fahri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum 3 Newton, yang dimana jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A, yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Dalam rumus, F aksi sama dengan min F reaksi. Hukum 3 Newton tentang gerak menyatakan bahwa bila suatu benda melakukan gaya pada benda lain, maka akan menimbulkan gaya yang besarnya sama dengan arah yang berlawanan. Fenomena hukum Newton tentang gerak sering dan mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tubuh yang terdorong ke depan saat mobil direm secara tiba-tiba, peristiwa tegangnya tali pada eskalator, dan masih banyak lagi.
Untuk setiap gaya aksi yang dilakukan, selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, atau gaya interaksi antara dua buah benda selalu sama besar tetapi berlawanan arah. Harus selalu diingat bahwa pasangan gaya yang dimaksud dalam hukum 3 Newton ini bekerja pada dua benda yang berbeda. Gaya mana yang merupakan gaya reaksi pada dasarnya tidak dapat ditentukan. Namun demikian, biasanya dalam soal fisika disebutkan bahwa gaya aksi adalah gaya yang akan kita lakukan, meskipun sebenarnya bisa dipertukarkan. Hukum ketiga menyatakan bahwa tidak ada gaya yang timbul di dalam semesta ini tanpa keberadaan gaya lain yang sama dan berlawanan dengan gaya itu. Jika sebuah gaya bekerja pada sebuah benda atau aksi, maka benda itu akan mengerjakan gaya yang sama namun berlawanan arah atau reaksi. Dengan kata lain, gaya selalu muncul berpasangan, tidak pernah ada gaya yang muncul sendirian. Selanjutnya ada implementasi pembelajaran STEM pada materi hukum Newton. Pendekatan STEM adalah pendekatan yang mengintegrasikan 4 disiplin ilmu, yaitu sains, teknologi, engineering, dan matematika, dengan memfokuskan proses pendidikan pada pemecahan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengintegrasian STEM dalam pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa yang cukup tinggi, serta siswa dapat memahami konsep dengan baik. Pembelajaran yang mengintegrasikan pendekatan STEM menuntut siswa untuk menganalisis rekayasa dari sebuah teknologi dengan menggunakan berbagai representasi sehingga siswa akan memahami konsep dengan baik dan siswa terbiasa menggunakan berbagai representasi yang berimplikasi pada peningkatan skill multipresentasi siswa. Hingga kini, banyak siswa menganggap pelajaran fisika merupakan pelajaran yang sangat sulit dan menakutkan. Menurut siswa, pembelajaran fisika berisi rumus matematika yang harus dihafal. Anggapan ini muncul karena sebagian besar siswa mendapat konsep fisika hanya dalam bentuk representasi matematis. Nah, integrasi aspek teknologi dan engineering dalam pembelajaran fisika dapat mendorong siswa untuk lebih menguasai konsep dan menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Puspita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi keislaman pada materi hukum Newton. Seperti yang kita ketahui, secara istilah integrasi diartikan sebagai penyesuaian unsur-unsur yang berbeda untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam, dikenal satu istilah integrasi keislaman. Integrasi keislaman adalah penyatuan antara ilmu dan Islam sehingga menjadi kesatuan yang bulat. Salah satu contohnya yaitu integrasi keislaman dalam materi fisika hukum Newton. Fisika merupakan salah satu ilmu yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu fisika tidak hanya bertujuan untuk menjadikan setiap individu yang mempelajarinya dapat menghafal rumus-rumus dan hukum-hukum ilmunya, namun juga untuk menjadikan setiap individu mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam materi hukum Newton, misalnya pada hukum Newton 1, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum Newton 1 berbunyi jika resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam dan benda bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Hukum ini juga disebut dengan hukum kelembaman benda, di mana jika benda tersebut ingin bergerak harus ada gaya yang mengenainya, seperti yang terkandung dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Untuk menciptakan suatu pergerakan atau kemajuan dalam hidup, dibutuhkan pula gaya, dorongan dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumihi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubahnya sendiri. Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang dapat merubah nasib semua makhluk ciptaannya.
Namun, hidup ini realistis. Benda tidak akan bergerak jika tidak dikenai gaya. Begitu pula hidup tidak akan bergerak jika tidak diberi gaya. Selanjutnya pada hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton berbunyi percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan besar gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Berarti semakin besar gaya yang kita berikan, maka pergerakan benda semakin besar. Begitu juga pergerakan hidup, semakin besar gaya yang kita berikan pada hidup kita, maka pergerakan dan kemajuan hidup kita akan lebih cepat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Jasiyah ayat 22 yang berbunyi, Wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi walitujzi kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai apa yang dikerjakannya dan mereka tidak akan dirugikan. Allah Maha Adil dan bijaksana. Benda akan bergerak lebih cepat jika diberi gaya yang lebih, begitu pula hidup akan lebih cepat bergerak dan maju jika diberikan gaya yang lebih. Tidak akan ada yang dirugikan. Selanjutnya pada hukum ketiga Newton. Bunyi hukum ketiga Newton yaitu jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Hukum ini menjelaskan ketika suatu benda diberikan gaya, maka benda yang diberikan gaya akan memberikan gaya juga namun memiliki arah resultan yang berbeda. Dalam melakukan pergerakan dan memperjuangkan hidup, tentu saja tidak ada yang sempurna, pasti ada halangan ataupun rintangannya. Dalam hidup dan kehidupan ini, Allah akan memberikan kita tantangan dan masalah sebesar kemampuan kita mengatasi masalah tersebut. Seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam hidup ini akan banyak sekali tantangan dan masalah, tetapi Allah tidak akan memberikan masalah dan rintangan tersebut kepada hambanya, melainkan sang hamba mampu untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.